Oke, eh, kita akan bertemu selama satu semester ini, yaitu mempelajari kompleks variabel. Pada pelajaran pertama ini, saya akan memberikan bayangan mengapa kita membutuhkan bidang kompleks, mengapa tidak cukup hanya dengan bilangan real saja. Jadi, perhatikan, eh, kalau dahulu kita belajar bilang fungsi kompleks, langsung kita diberikan suatu bentuk, yaitu akar min satu ini harus ada begitu ya. Padahal sudah sejak zaman SMA diperjelaskan bahwa akar min satu ini tidak ada. Nah, tentu ini memberikan suatu tanda tanya besar. Nah, saya ingin menggunakan cara lain. Jadi, saya ingin mencoba meyakinkan bahwa akar min satu ini memang perlu ada dan tidak berasal dari dunia khayal ya. Ternyata di sekitar kita ada. Jadi, pertama kita akan memperhatikan deret satu plus X kuadrat eh, dan seterusnya. Ya. Jadi deret power yang paling sederhana, deret ukur. Ya. Nah, kita akan melihat penjumlahan dari grafik ini, yaitu pada sampai Sn, artinya penjumlahan N suku. Nah, suku pertama jelas bahwa S0 itu adalah garis lurus saja. 1 ditambah X, sudah kita kenal. 1 plus X kuadrat bentuknya adalah fungsi kuadrat biasa. Pangkat 3 memang bentuknya seperti ini, ya kan? Hanya yang perlu diamati di daerah sini makin lama makin kosong, ya. Jadi tidak ada grafiknya sama sekali. Nah, terus kita lanjut sampai 4, 5, 6, ya. Jadi mungkin ini juga sudah mulai terlihat bahwa di daerah sini itu tidak ada grafik sama sekali. Ya. Grafiknya hanya di sebelah kiri dari satu. Nah, ini tidak mengherankan bahwa kalau kita jumlahkan dan menuju ke Taingga, maka deret ini akan menuju ke satu min X ya. Ini grafiknya seperti di sini. Ya. Tentu kalau di sini satu, maka di sini eh, tidak dekat-dekat dengan di sini ya. Jadi kita tahu bahwa ya grafiknya ini akan sangat berbeda, yaitu ada di bawah sini ya. Di sini kosong. Jadi pada saat satu dia ada loncatan. Nah, sekarang kita perhatikan begini. Jadi X yang tadi kita ganti dengan min X kuadrat. Jadi deret satu plus X kuadrat dan seterusnya akan berubah menjadi satu min X kuadrat ya plus X pangkat 4 min X pangkat 6 dan seterusnya. Ya. Nah, grafiknya sampai 6 suku juga akan terlihat sebetulnya di sini mungkin perlu lebih banyak bahwa grafiknya itu akan ada di sebelah kiri dari satu.
Nah, ini kita lihat bahwa kalau dibesarkan terus-menerus, ya, dibesarkan terus-menerus, maka yang sama itu hanya di daerah min 1 dan 1, dan kita tahu bahwa ini akan menuju ke deret 1 plus X². Ya. Nah, eh, di luar 1 di sini jauh berbeda. Nah, berbeda dengan yang fungsi tadi ya, jadi 1 min 1 min X. Kita sadar betul bahwa pada saat 1 ini fungsi ini tidak terdefinisi. Tetapi kalau fungsi 1 plus 1 dibagi 1 plus X² ini kan terdefinisi pada seluruh daerah. Walaupun demikian, deret yang besar ini tidak bisa sampai mencapai di sini. Ya, hanya berlaku pada saat X lebih kecil 1. Nah, di sini bidang kompleks ini memenuh masuk ke di sini. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat dia hanya di fungsi real saja. Kalau di fungsi real, fungsi ini terdefinisi di seluruh daerah. Tetapi kalau di bidang kompleks, nanti kita akan melihat bahwa eh, dia tidak terdefinisi di dua buah titik ini. Dan tentu saja tidak akan bisa lebih besar lagi. Ya, jadi di sini perlunya melihat bahwa fungsi real, himpunan bilangan real itu adalah bagian dari himpunan bilangan kompleks. Jadi ada quotation dari Hadamard yang mengatakan bahwa masalah di fungsi real itu paling cepat dapat diselesaikan dengan menggunakan fungsi kompleks. Ya, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi eh, dijumlahkan begitu, dia akan konvergen ke seperti ini ya, yang tidak punya singularitas di real. Tetapi eh, kita tidak terkejut jika kita memandang fungsi fx ini di bidang kompleks, karena dia akan punya singularitas tadi, ya, sudah saya sebutkan tadi. Nah, contoh lain, ya, yang dikenal sebagai rumus Cardano. Jadi kalau kita punya fungsi kuadrat, maka kita tahu mencari akarnya itu adalah dengan menggunakan rumus ABC. Sekarang kalau pangkat 3, ya, ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus Cardano. Tetapi caranya dibuat menjadi lebih sederhana dulu, menjadi polinom yang bentuknya seperti ini. Dan ini akan bisa diperoleh hanya dengan menggeser saja, ya, X min H begitu, dengan menghapus suku kuadrat. Dan juga karena ini persamaan, kita bisa membagi dengan A ya. Oleh karena itu, koefisien di sini sama dengan 1. Nah, ini adalah rumus Cardano ya. Rumus Cardano eh, ada pangkat tiganya. Ya. Nah, kita akan menggunakan ini. Jadi, eh, kalau kita sekarang gunakan rumus Cardano ini untuk X pangkat 3 min 15 X min 4 ya. Kita bisa saja mencari eh, koefisien yang lebih besar lagi sehingga tidak mudah dicari akarnya itu. Tetapi dengan bantuan rumus Cardano, maka kita akan memperoleh akarnya. Nah, jadi dengan menggunakan eh, rumus Cardano ini untuk kasus ini,
ya, X pangkat 3 min 15 X min 4, maka dengan mengambil P-nya adalah min 15 dan Q-nya min 4, kita akan memperoleh seperti ini. Dan hasilnya adalah akar dari suatu bilangan kompleks. Akar dari suatu bilangan negatif yang tentu saja tidak ada di bilangan real. Nah, ini bisa diselesaikan dengan perhitungan bilangan kompleks ya. Jadi eh, hati-hati nanti akar min satu kali akar min satu itu bukan akar satu ya, bukan ini dikali ini. Ya, kalau ini dikali ini itu hanya aturan di fungsi real. Di fungsi kompleks nanti akan berubah menjadi min satu. Ya. Nah, hasilnya dengan perhitungan seperti itu akan diperoleh akhirnya 4. Ya, dan mudah dicek bahwa memang 4 itu memenuhi ya. Jadi 4 pangkat 3 min 15 kali 4 min 4 ini adalah 64. Jadi memang sama dengan 0. Jadi dengan demikian kita bisa memperoleh eh, hasil di bilangan real dengan menggunakan perhitungan di bilangan kompleks. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Rumus Cardano itu bentuknya adalah tadi bentuk deltanya akar itu, ya. Ini kalau negatif, ya dia bersifat kompleks. Jadi merupakan conjugate kompleks dan tetap saja akarnya tetap real, ya. Kan itu yang perlu kita eh, apa tandai bahwa yang penting fungsi bilangan realnya itu tidak hilang, ya. Nah, jumlahnya tetap merupakan bilangan real. Jadi, makna konseptualnya, fungsi kompleks dapat digunakan sebagai alat perantara untuk mengekspresikan solusi real yang tidak dapat dituliskan hanya dengan menggunakan fungsi real yang elementer. Jadi, kita menggunakan sesuatu yang eh, di luar fungsi real, tapi hasil di fungsi real itu tetap dapat diperoleh. Contoh lain, ya, menghitung integral seperti ini, ya, ini tidak bisa diselesaikan di real, tapi kita akan dapat menyelesaikan melalui fungsi kompleks. Contoh lain, jadi mungkin kita sudah mengenal fungsi pembangkit momen ya. Jadi min tak hingga fx e pangkat tx ya, dx dengan t-nya biasanya di sekitar nol. Nah, kalau x-nya t-nya positif dan x-nya positif, ini sudah besar. Agar ini terintegralkan itu, fx itu sangat-sangat kecil harusnya. Ya. Nah, tetapi dengan memberikan tanda bilangan kompleks di sini, ya, namanya tidak lagi fungsi pembangkit momen, tetapi juga fungsi karakteristik ya. Maka fungsi nilai ini akan maksimal 1. Jadi dengan demikian eh, fungsi fx itu dapat lebih banyak lagi yang bisa eh, diperhatikan di dalam perhitungan. Ya. Jadi eh, itu yang disebut dengan transformasi Fourier. Nah, di sini kita mungkin tidak eh, membahas transformasi Fourier ini, tapi ini sangat berguna di dalam analisis harmonik dan lain sebagainya. Jadi sampai sekian.
kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya.